Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Seperti biasa, sebelum materi saya mulai, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah di rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Di sini ada video yaitu tentang kisah Khalifah Umar dengan gadis penjual susu. Kisah Khalifah Umar. Kita sudah masuk bab 3 yaitu tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Namun sebelum materi saya mulai, saya ingatkan bagi kalian yang butuh buku pendidikan agama Islam, kalian bisa download di kolom deskripsi ya. Dan materi pada hari ini juga saya sudah taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kalian sebelum materi kita mulai, kalian isi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu memahami sifat jujur, terus memahami sifat santun, terus memahami sifat malu. Terus yang kedua adalah kita akan belajar dalil, yaitu dari Al-Quran dan Hadis. Terus yang berikutnya adalah contoh sifat jujur, contoh sifat malu, contoh sifat santun, dan contoh sifat malu. Terus yang berikutnya adalah manfaat. Jadi manfaat yang akan didapat ketika seseorang mengamalkan sifat jujur, santun, dan malu. Yang berikutnya adalah sikap mulia. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memiliki sifat, yaitu membiasakan perilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah jujur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Yang keempat adalah malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Baik, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang jujur. Jujur itu apa? Yaitu seseorang disebut jujur apabila
berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Jadi orang jujur itu disebut orang jujur apabila perkataannya itu sesuai dengan apa yang ada. Jujur itu sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan, karena kejujuran itulah kehidupan kita yang akan bahagia dan tentram. Jadi kalau kalian ingin bahagia dan tentram hidup kalian, maka perlu yang namanya sifat jujur. Contoh, seorang siswa belajar dan menyelesaikan ulangan dengan jujur, yaitu dengan tidak menyontek ya. Itu namanya jujur. Jadi apabila ada tugas dari Bapak dan Ibu guru, maka dikerjakan dengan jujur, dengan sebaik-baiknya, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ya, tanpa adanya kejujuran, maka orang sulit untuk mendapatkan yang namanya keberkahan dari ilmu. Buktinya mana? Banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi ilmunya tidak manfaat. Kenapa? Waktu belajar dia tidak jujur. Jadi apabila ada tugas dari Bapak Ibu guru, maka kerjakan dengan jujur, ya apa adanya, sesuai dengan kemampuan. Kalau ingin nilai bagus, maka harus belajar itu. Jangan dengan cara instan ya, yaitu menyontek kerjaan teman, itu tidak diperbolehkan. Jika kecurangan dan dusta merajalela, maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Dan bayangkan jika penduduk suatu negeri dihuni oleh mayoritas pendusta dan pembohong, mereka saling memfitnah, menjatuhkan dan mencurangi satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling curiga dan terjadi krisis kepercayaan. Jika sudah demikian, maka kehidupan manusia akan terasa rumit, sulit, dan permasalahan menjadi tak terujung. Jadi sangat jujur itu membawa petaka ya. Tadi dikatakan bahwa jujur membawa hati menjadi gelisah ya, hidup tidak tenang, itu karena tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Imran ayat 77. Jadi ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah. Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Jadi setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang mukmin akan senantiasa menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Jadi nanti di akhirat itu ada orang-orang bangkrut ya. Di dalam sebuah cerita itu riwayat bahwa nanti di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut merugi. Lalu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, siapa orang-orang yang bangkrut itu ya? Dialah orang yang sewaktu di dunia dia tidak jujur atau dia menzolimi orang lain. Itu dengan cara membohongi. Karena bohong itu termasuk zolim. Ya, siapa yang suka dibohongi? Tentunya tidak ada yang suka dibohongi. Maka atau ketika di dunia itu janji ya. Apabila janji itu tidak ditepati di dunia, maka di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Lah apa yang terjadi? Ya apabila kalian punya amal ya, nanti akan diberikan kepada orang yang dijanjikan tadi. Gitu. Akhirnya apa? Pahalanya udah habis ya, janjinya belum lunas ya. Akhirnya apa?
dosanya ditimpakan kepada dia. Maka itulah orang-orang yang merugi. Di dunia banyak amal tapi diminta oleh orang lain. Karena waktu di dunia itu zolim. Lalu apa manfaat bagi orang yang bersifat jujur? Yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan ya. Jadi orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Sebaliknya orang yang pembohong akan gelisah dan takut kebohongannya terbongkar. Jadi orang yang sekali berbohong, dia akan terus-terusan berbohong untuk menutupi kebohongannya itu. Terus yang kedua adalah orang jujur akan dicintai oleh manusia. Nah, ini sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, dan ras. Orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Ini terbukti ya ketika Rasulullah SAW waktu kecil ya itu sudah dijuluki yang Al-Amin ya, orang yang dapat dipercaya. Bahkan musuhnya pun senang sama Rasulullah karena Rasul itu sangat jujur ya. Maka dari itu jika kalian ingin dicintai dan disukai oleh manusia ya, bahkan Allah dan Rasul, kalian harus memiliki yang namanya sifat jujur. Terus yang ketiga adalah jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Setiap rezeki yang didapat dengan jujur akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki, apabila kalian dapat rezeki diperoleh dengan cara jujur, maka hidupnya akan bahagia. Beda halnya dengan orang yang tidak jujur, contoh orang yang korupsi ya. Mereka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Walaupun kelihatannya bahagia, tapi sesungguhnya dia tidak akan bahagia, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Ya, jadi dia tidak bisa tidur, gelisah. Kenapa? Karena takut ketahuan. Nah, apa yang terjadi ketika korupsi terbongkar? Yang pasti dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia terus berpikir, akhirnya apa? Dia hidupnya gelisah sepanjang hari itu. Baik, yang kedua yaitu santun ya. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil asajil asri inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilma wal haya'a. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Asaj Al-As'ari, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain jika menunjukkan sikap santun. Ya, apabila kalian ingin dihormati sama orang lain, maka hormati orang lain. Jangan sebaliknya, kalian tidak menghormati orang lain, kalian menginginkan hormat dari orang lain, itu tidak mungkin. Jadi orang lain merasa nyaman dan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, maka orang lain tidak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Lalu di mana saja santun itu diterapkan? Yang pertama adalah santun di lingkungan sekolah ya. Pergaulan sesama pelajar di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sifat santun. Misalnya menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi ketika kalian bertemu teman ya, bertemu guru ya, kalian harus mengucapkan Assalamualaikum. Jangan mengucapkan salam saja, tapi harus sambil tersenyum, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka. Terus mematuhi tata tertib sekolah. Menghormati bapak atau ibu guru
dan staf tata usaha. Terus bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, serta menjaga perasaan warga sekolah dengan baik, ya, tidak menyakiti hatinya. Terus yang kedua adalah santun di rumah, ya. Seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya dengan bertutur kata santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus ditaati sepenuh hati, karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kecil. Terlebih seorang ibu, ya, sungguh jasanya tak ternilai, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula seorang ayah bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Jadi kalian harus ingat jasa-jasa orang tua yang diberikan kepada kalian, agar kalian bersikap santun. Ya, bayangkan seorang ibu mengandung selama 9 bulan, ya, terus merawat di waktu kecil, ya, kalian ketika kalian buang air, ya, kalian dibersihkan. Itu bertahun-tahun mereka melayani kalian. Maka ketika kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah mengerti, kalian harus menghormati mereka. Jangan sampai membuat mereka kecewa, apalagi membuat mereka sampai menangis. Ingat, ketika orang tua menangis, maka akan sampai ke arsy-nya Allah itu bergetar. Kenapa? Karena seorang ibu menangis karena disakiti oleh anaknya. Allah pun akan murka. Jadi kalau orang tua murka, Allah akan murka. Kalau orang tua ridho sama kalian, cinta kalian, maka Allah akan ridho dan cinta kepada kalian. Maka jika kalian ingin disayang oleh Allah, mendapatkan ridho Allah, maka kuncinya ada di orang tua. Itu. Terus yang ketiga, ya, santun di lingkungan masyarakat, ya. Sikap sopan dan santun juga harus ditunjukkan dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Ini sudah pasti. Contohlah makan, ya. Makan itu kita perlu orang lain, ya, yang menanam padi, terus yang menggiling, yang memasak, dan lain sebagainya. Gak mungkin kalian nanam sendiri, ya, terus giling sendiri, itu gak mungkin. Maka dari itu kalian harus bersikap santun kepada orang lain. Oleh karena itu orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga. Khusus terhadap tetangga, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Ketika keluarga kita sedang kesusahan, tetanggalah yang akan membantu kita. Kita hormat serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga. Jangan kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan kotor. Jadi apabila kalian tidak hormat sama tetangga, ya tetangga tidak akan menghormati kalian. Tetangga tidak akan menolong kalian. Karena apa? Ketika terjadi suatu musibah, ya, contoh kebakaran atau yang lain, maka yang pertama kali menolong adalah tetangga. Maka kalian harus hormat, ya, harus menghormati tetangga, harus berkata sopan terhadap tetangga. Apabila bertemu, kalian harus menyapa, yaitu dengan mengucapkan salam apabila dia seorang Islam, ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, apabila kalian tadi, ya, berbuat santun, maka kalian akan memperoleh manfaat, ya, atau hikmah yang akan didapat. Yang pertama adalah
mudah diterima oleh orang lain. Ya, karena apa? Sikap santun akan menjadikan seorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjukkan kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Contoh, seorang pembeli, pelanggan, ya, karyawan dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Contoh, kalian jualan, maka harus memiliki sikap santun agar pembeli itu senang. Akhirnya apa? Nanti beli lagi. Itu tanpa adanya sikap santun, maka tidak, orang jadi malas ya belanja ke toko kalian ya. Karena ini termasuk pelayanan. Coba aja kalian datang ke mana ya, ke mall atau ke, pasti mereka santun-santun karena mereka tahu ya itu bahwa yang namanya sikap santun itu sangat penting itu untuk kesuksesan. Terus yang ketiga adalah dicintai Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Itu ya. Terus yang ketiga adalah malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Jadi apabila orang ingin memiliki sikap malu harus dibiasakan. Itu ya. Maksudnya di sini adalah malu berbuat maksiat ya, malu berbuat dosa. Bukan malu melakukan kebenaran. Kalau untuk kebenaran maka kita tidak boleh malu ya. Yang dimaksud malu ini adalah ketika kita berbuat berkata kotor ya, berkata jelek dan lain sebagainya, maka kita harus malu. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, qala al-imanu bid'un wa sab'una su'batan wal haya'u syu'batu minal iman. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Jadi malu itu termasuk sebagai dari iman. Gitu. Lalu manfaatnya apa ketika kita memiliki sikap malu? Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua adalah mendorong berbuat kebaikan ya. Rasa malu kepada Allah akan mendorong seorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Terus mengantarkan seorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itulah materi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingatkan yang belum mengisi daftar hadir, kalian isi daftar hadir. Kalian tulis kelas ya, terus tanggal ya, kalian tanggal berapa mengikuti pembelajaran hari ini. Terus setelah kalian mengisi daftar hadir, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang membutuhkan buku pendidikan agama Islam, kalian bisa download di kolom deskripsi. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.